Go yard. I got so much more. Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Bentar lagi kan libur semester ya. Enaknya kemana ya kita holiday gitu? Enaknya mau liburan sih, tapi kemana ya? Ke luar negeri? Ih, kemana ya? Ke Jepang nggak sih? Jepang, sumpah! Mau makan sushi, Ramen! takoyaki, Naruto! Kapan? Harus kita rencanain sekarang juga. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Awal tahun nggak sih? Oke, dikit lagi dulu. Nanti kita bisa ngumpulin duit Oke. dulu. Oke, ya kan? sip. Iya, betul. Coba cek Tinggal deh. cek Coba kira-kira cek, butuh uang berapa? Harganya berapa? Tapi kan Jepang beda banget sama Indonesia. Beda apanya? Bahasanya? Oh iya, bahasanya. Makanannya juga halal haram. Nah, terus kita muslim coy. Kita mau sholat di mana? Emang ada masjid? Berarti kita nggak tahu di mana. Sedangkan waktunya juga beda dengan waktu Indonesia. Gagal deh ke Jepang, nggak tahu apa-apa kita. Sedih. Bingung ya? Bingung? Bingung? Emang bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Kamu bingung ya? Kamu bingung ya? Nonton video kita yuk, video kita aja nonton. Oke guys, buat kalian yang mau berkeliburan di Jepang, aku punya tips, yaitu ada beberapa tips agar kalian gak culture shock atas kultur-kultur yang ada di Jepang di sana guys. Yang pertama, kalian harus menguasai bahasa Jepangnya dulu nih. Bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris agar kalian mudah beradaptasi dan mudah berkomunikasi di sana. Karena kan teman-teman tahu kan bahwa berkomunikasi itu sangat penting. Apabila teman-teman nggak bisa berkomunikasi, maka akan sulit untuk kemana-mana. Nah, oleh karena itu, yang pertama, kalian harus menguasai bahasa Jepang ataupun bahasa luar negeri ataupun bahasa lainnya. Dan apakah kalian dengan tidak menguasai bahasa Jepang, kalian tidak bisa ke sana? Tetap bisa dong. Yang pertama, kalian mudah banget dengan caranya, yaitu adalah belajar. Belajarnya lewat mana? Lewat YouTube, lewat Google Translate, lewat pengetahuan yang bisa menambah informasi terkait bahasa Jepang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari gunakan telekomunikasi ataupun informasi-informasi yang ada sebagai pengetahuan teman-teman supaya teman-teman bisa menguasai dan mudah beradaptasi nih guys. Dan aku mau mengingatkan bahwa untuk teman-teman yang mau ke Jepang, kalian harus menguasai tips-tips yang tadi sudah aku berikan ya. Jangan lupa untuk belajar dan semangat. Oleh karena itu, gunakan kesempatan kalian dan ayo kita semangat untuk belajar agar kita bisa beradaptasi di Jepang juga ataupun di tempat yang lain. Oke. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman banyak yang ingin berlibur ke Jepang. Namun harus sangat diperhatikan dalam hal memilih makanan. Tentunya makanan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan. Namun kita tidak boleh asal mencicipi makanan yang ada di Jepang karena perbedaan budaya yang ada di Jepang dan Indonesia menentukan kualitas halal atau tidaknya makanan. Tentunya hal ini sangat membuat kita harus sangat waspada dan sangat was-was dalam memilih makanan. Dari saya pribadi memiliki 3 solusi untuk teman-teman bagaimana untuk memilih makanan yang halal yang ada di Jepang. Yang pertama, kita harus pandai-pandai menggali informasi di mana restoran yang menyediakan makanan yang halal. Yang kedua, kita tidak boleh asal makan makanan khas Jepang seperti udon, ramen, dan lain sebagainya. Karena di sana makanan itu mengandung
minyak atau kuah yang berasal dari bahan pokoknya adalah babi, teman-teman. Yang ketiga, kita harus pandai-pandai juga menguasai huruf kanji yang ada di Jepang agar kita dapat dengan mudah membaca bumbu apa yang terdapat pada suatu makanan sehingga kita dapat menentukan apakah makanan itu halal atau tidak. Oke teman-teman yang ingin berlibur ke negara Jepang, pastinya kalian sangat khawatir dengan tempat ibadah kan? Itu tempat ibadah seorang muslim yaitu masjid. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia sangat banyak masjid-masjid yang tersebar. Dari waktu sholat, tempat itu di Indonesia sangat mudah dilaksanakan. Kenapa sih di negara Jepang itu sangat sulit menemukan tempat ibadah seorang muslim? Dikarenakan negara Jepang itu bukan mayoritas agama muslim, teman-teman. Kita harus berantisipasi. Itu sudah maraknya aplikasi digital yang mana kita harus mendownload yang namanya aplikasi Muslim Pro. Kita bisa mengetahui waktu azan dan kiblat. Di situ juga banyak fitur-fitur ya, kayak membaca Al-Qur'an dan lain-lain, teman-teman. Intinya kita harus antisipasi untuk berlibur yang mana itu negara bukan negara mayoritas muslim. Nah, untuk masalah tempat, teman-teman, tempat ibadah, kalian harus mencari tempat-tempat yang strategis, yang mana kita harus mencari tempat yang suci, tidak boleh ada kotoran. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita harus antisipasi untuk membawa sejadah ya teman-teman. Karena dengan membawa sejadah, kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk teman-teman, dan bisa dilaksanakan di mana saja. Kayak gitu mah, gas aja gak sih kita ke Jepang? Bener, udah tahu strateginya mah gampang. Tuh, langsung aja kita packing gak sih? Boleh, gas! Second.